Nama saya Ira Alfiani. Kenalkan, nama saya Victor Ridwan dari Nama saya Ristiana. Kenalkan, nama saya Wahidah Putri Maulida. Nama saya Windy Antika. Pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit menjelaskan tentang siklus buku besar dan pelaporan. Sistem buku besar dan pelaporan. Kedua sistem ini mempunyai intervensi operasional sehingga keduanya dipandang sebagai suatu sistem tunggal, yaitu sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Sistem buku besar dan pelaporan keuangan memainkan peran penting dalam setiap perusahaan. Nah, salah satu fungsi utamanya adalah mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber. Yang pertama adalah setiap subsistem siklus akuntansi yang dijelaskan akan memberikan informasi mengenai transaksi reguler. Yang kedua adalah bendahara. Bendahara memberikan informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. Yang ketiga, bagian anggaran memberikan jumlah anggaran. Yang keempat adalah controller. Controller ini memberikan ayat jurnal penyesuaian. Tujuan sistem buku besar. Yang pertama, untuk mencatat transaksi akuntansi dengan tepat dan akurat. Yang kedua, untuk memposting pada rekening yang tepat. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan jumlah dalam sisi debit dan kredit. Yang keempat, mengakomodasi kebutuhan pembuatan jurnal penyesuaian. Yang kelima, untuk menyediakan laporan keuangan yang tepat. Kemudian, fungsi sistem buku besar. Yang pertama, memberikan informasi mengenai transaksi reguler. Yang kedua, memberikan informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai jumlah anggaran. Yang keempat, memberikan informasi mengenai ayat jurnal penyesuaian. Kemudian, aktivitas buku besar dan pelaporan. Aktivitas buku besar dan pelaporan ada 4 aktivitas. Yang pertama, memperbaharui buku besar. Yang kedua, memasukkan ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, membuat laporan keuangan. Yang keempat, membuat laporan manajerial. aktivitas-aktivitas buku besar dan pelaporannya. Aktivitas pertama adalah memperbarui buku besar yang terdiri dari memasukkan ayat jurnal yang berasal dari 2 sumber. Sumber yang pertama, subsistem akuntansi. Setiap subsistem akuntansi membuat ayat jurnal untuk memperbarui buku besar. Secara teori, buku besar dapat diperbarui setiap terjadinya transaksi. Akan tetapi, praktiknya, berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar dengan membuat ayat jurnal ringkasan yang menyajikan hasil dari semua transaksi yang terjadi selama satu periode waktu. Contohnya seperti hari, bulanan, atau mingguan. Aktivitas kedua dalam sistem buku besar adalah memasukkan berbagai ayat jurnal penyesuaian. Nah, ayat jurnal penyesuaian terbagi menjadi 5 kategori dasar. Yang pertama adalah akrual, mencerminkan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan berbagai kegiatan yang terjadi tetapi belum diterima atau dikeluarkan. Pembayaran di muka mencerminkan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan pertukaran kas sebelum kinerja kegiatan terkait. Yang ketiga, perkiraan mewakili jurnal yang mencerminkan sebagian dari biaya yang terjadi selama beberapa periode akuntansi. Yang keempat, penilaian ulang mewakili jurnal dibuat untuk mencerminkan perbedaan nilai yang sesungguhnya dengan yang dicatat atas suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang terakhir, perbaikan mewakili jurnal yang dibuat untuk meniadakan pengaruh kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Aktivitas ketiga dalam buku besar dan laporan adalah membuat laporan-laporan keuangan. Aktivitas keempat adalah aktivitas keuangan dalam sistem buku besar dan pelaporan penghasilan berbagai laporan manajerial. Beberapa anggaran dibuat untuk merencanakan dan pengevaluasian kinerja. Anggaran operasional memperlihatkan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan untuk setiap unit organisasi. Laporan anggaran dan kinerja harus dikembangkan atas dasar akuntansi pertanggungjawaban.
Akuntansi pertanggungjawaban melaporkan hasil keuangan atas dasar tanggung jawab manajerial di dalam organisasi. Hasilnya adalah serangkaian laporan berkaitan yang merinci kinerja seluruh organisasi berdasarkan subunit tertentu. Isi laporan kinerja berdasarkan anggaran harus dibentuk berdasarkan sifat unit yang dievaluasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur dan ancaman pengendalian. Tujuan pengendalian dalam siklus buku besar dan pelaporan hampir sama dengan tujuan dalam siklus SIA yang lainnya yang telah didiskusikan dalam bab-bab sebelumnya. Apa saja sih ancaman dan prosedur pengendalian? Yang pertama itu ada semua pembukuan ke buku besar diotorisasi dengan benar. Nah, yang kedua ada semua transaksi buku besar yang dicatat valid. Yang ketiga, semua transaksi buku besar yang valid dan diotorisasi telah dicatat. Keempat, semua transaksi buku besar dicatat secara akurat. Yang kelima, data buku besar dijaga dari kehilangan atau pencurian. Nah, yang terakhir ini, yang keenam, aktivitas sistem buku besar dilakukan secara efisien dan efektif. Nah, dokumen dan catatan yang didesain dengan baik memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan ini.